Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini masuk Ramadan, kita lalui ke yang 23. Insyaallah sepekan lagi yang mau pulang kampung. Yang kedua, berdasarkan pengumuman pemerintah, hari Senin nanti sudah sidang isbat. Bisa kemungkinan Ramadan hari Selasa, bisa hari Rabu. Kalau kita Rabu Idul Fitri berarti 30 hari. Kalau Selasa berarti 29. Meskipun mayoritas Rasulullah itu saumnya itu 29. Setahu saya Rasulullah itu cuma 2 kali saum yang 30. Bapak-bapak sekalian, temanya apa ini Pak? Saya lupa. Awas, kenapa Islam dihujat? Kenapa Pak? Saya balik lagi nih. Kenapa Pak? Belakangan ini fitnah luar biasa terhadap Islam. Bangkit dikit dikatakan teroris, berjenggot dikatakan ISIS, pakai cadar dikatakan radikal. Ini permainan apa? Media Barat yang dimasukkan ke Indonesia. Umat Islam terkecoh. Disayangkan Ustadz Indonesia 90% bicara Islam hanya normatif, tapi tidak bicara tantangan bagaimana Islam dibangun ke depan. Bicarakan takwa tapi tidak mau berjuang, mau masuk surga tapi tidak mau berjihad. Betul ya? Al-Quran 36 kali diulang, ya ahlul kitab, katakan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. 36 kali Pak diulang di Al-Quran. Yang di Indonesia ayat-ayat ini jarang dibahas. Coba lihat Indonesia sekarang, negara Islam terbesar di dunia, gubernurnya dipegang orang kafir, tapi orang sedang aja ciwai di dia, betul? Yang konyolnya lagi, umat Islam ikut-ikutan sepakat memilih orang kafir. Sepakat nggak? Tapi antum dipimpin orang kafir? Mau nggak dipimpin musuh Allah Bapak? Saya mengisi Pak di UMN. Saya katakan la tattakhizu Yahuda wan Nasara awliya, diharamkan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, wali, saksi, sahabat, haram. Itu Al-Quran kata Nabi Pak. Oh tiba-tiba seorang laki-laki keluar. Kok keluar Pak? Saya bilang, jangan dibahas politik, ini masjid. Goblok. Memilih pemimpin bagian terpenting dari Islam karena dia akan mengeluarkan kebijakan publik, betul? Sahabat saja pun diharamkan karena akan membentuk karakter seseorang. Makanya kata Rasulullah, kalau ingin mengetahui seseorang, jangan dekati dia, cari sahabat terdekat. Akan ketahuan siapa kita. Kalau maling banyak mengenal kita, jangan-jangan kita bos maling. Kalau bapak dikenal oleh banyak ustaz, berarti bapak orang soleh insya Allah. Sepakat, ya? Kalau nggak sepakat saya pulang. Sekarang Indonesia Pak, Bapak lihat saya di YouTube itu, kunci kaji muntir semua orang. Ada 30 lebih saya ceramah saya. Dari Bursa Efek, Pertamina, Masjid As-Salam. Ya. Saya lihat dari Aceh sampai Rian Jaya, kondisi umat Islam hari ini sangat memprihatinkan, terutama sejak 2 tahun terakhir. 70 tahun Indonesia merdeka, belum pernah pohon Natal masuk ke istana, sekarang sudah masuk. 70 tahun Indonesia merdeka, DKI pemimpinnya Islam Betawi, sekarang sudah mereka. 70 tahun Indonesia merdeka, Menteri Peran Wanita tidak pernah mereka, sekarang mereka pegang. 5 menteri strategis sudah di tangan mereka. Target Profesor Dr. J.E. Sahetapi, selangkah lagi kita akan menguasai Indonesia. RI 2 mereka kuasai. Harusnya kita sadar umat Islam. Bapak lihat sekarang Ethiopia, 60 tahun yang lalu Ethiopia Islamnya 92%. Sekarang pegang Katolik 10%, tinggal hancur. Lihat Angola Pak, Islam 42% dipegang orang kafir. Perintah Presiden Angola, seluruh masjid diluluh lantakkan karena dikatakan Islam agama setan.
Apa kurang puas Islam dibantai? Malam Idul Fitri 1999. Bapak masih ingat kan? Di Ambon, Bapak ingat? 1999. Berapa ratus umat Islam dibantai sama kaum Nasrani? Kenapa kita melupakan sejarah ini? Apa kurang puas lihat Nigeria, Pak? 10 tahun dipimpin oleh Yohanes, seorang Katolik. Islam dihabisi, Pak. Nigeria, alhamdulillah 6 bulan yang lalu Nigeria dipimpin orang Islam. Tapi Islamnya sudah dikikis, Pak. Dibikin apa? Di brainwash, cuci otak. Umat Islam awal merdeka 99,9%. Sekarang tinggal berapa? 88%. Subhanallah. Apa kita mau hancur Islam di Indonesia? Lihat Jawa Barat, saya keliling ke sana. Sudah dibangun pusat Katolik terbesar di Asia, 240 hektar, persis seperti dibikin Vatikan. Namanya Lembah Karmel. Saya masuk ke sana. Tanpaunya menanya, namanya Deden, masih ingat saya, Pak? Badeka mana, Pak? Badeka Luhur, saya bilang. Seberapa orang tadi itu 3 orang. Bapak Saha, Abdi Mas itu orang. Mendengar situ orang, dikiranya saya pendeta. Abdi naik ke Luhur, pergi ke atas. Ngerti nggak Bapak Jawa atau Jawa Timur, Pak? Ngerti nggak, Pak? Asli dari mana, Pak? Hah? Jakarta, saya sendiri jauh dari Medan, ngerti bahasa Sunda, udah cicing wae dia. Malu dong. Oh, saya Pak orang Sunda, emangnya saya Sunda, saya Batak asli loh situ orang. Tapi yang Islam itu cuma 10%, 90% anak buah Yesus. Dia ketua KPK, Saud Situmorang, Jaksa Agung Bidang Intelijen, Erwin Situmorang, Ketua Dewan Gereja Indonesia, Dr. Situmorang. Cuma saya sendiri bertahan Islam Situmorang. Betul ya, karena kalau kita menguasai bahasa, kita gampang berdakwah. Ke Jawa saya pakai bahasa Jawa, ke Padang saya bahasa Minang, ke Tapanuli saya bahasa Batak, ke Jawa Barat Akimah bahasa Sunda. Ulah cuci mulai di dia. Ini Jakarta Jawa Barat cuma ada kaki yang ngerti bahasa Sunda, terlalu betul, luar biasa. Pak, yang kedua, strategi mereka ada 3 penghancuran. Pernah ke Amerika? Belum, kasihan ya. Ada 3 think tank penghancuran di Amerika, saya lihat. Pertama di Boston University di Amerika, kedua McGill University, yang ketiga Chicago University di Amerika. Bagaimana mereka menghancurkan Islam? Al-Quran sempurna bicara itu. Makanya saya minta whiteboard sebenarnya. Saya mau jelaskan ini. Bisa sampai jam berapa ini? Bukan jam 4. Oh, yang kulit semalam suntuk, ngajinya dia udah sprint cuma ya. Itulah hebat Indonesia. Budaya lebih tinggi dari agama. Nonton bola dari Eropa saya ada hobi. Hobi Mas. Kira-kira ada nggak diperintahkan Al-Quran nonton bola? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi. Nonton bola bagian pengabdian kepada Allah enggak ya? Saya nggak asli Batak loh, nonton bola, nyanyi, gitar, segala macam saya nggak. Logikanya apa? Saya ciptakan Allah bukan untuk nonton bola, betul ya? Kita doakan yang hobi nonton bola kembali ke jalan yang benar. Bapak tahu nggak logika saya? Orang Batak itu senang pakai logika. Jerman menang, saya tidak untung. Italia kalah, saya nggak rugi. Ngapain saya mengimpakkan waktu melihat orang kafir? Betul ya Ustaz? Enak kan logikanya? Masuk akal nggak? Ilmiah nggak ya? Jerman menang, saya tidak untung. Italia kalah, saya nggak rugi. Ngapain saya nonton orang kafir? Mendingan baca Quran. Per 1 huruf sekian dapat pahala dan kebaikan. Betul ya? Makanya kita doakan bulan Ramadan. Jangan buang waktu. Belum tentu hidup sampai tahun depan. Dijamin nggak sampai nanti sore itu? Enggak, bisa jadi jam 4.30 meninggal dia. Walau alam, betul ya? Karena kata Rasulullah, usia umatku 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah 63. Umar bin Khattab 63. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq 63. Imam Bukhari 54. UJ 40. Nikardila 19. Mau bilang apa itu? Betul? Terus apa yang kita kejar dunia? Untuk mengabdi. Ramadan ini Allah takdirkan dilamarkan kita pada kulkas penuh. Dilarang minum pada air, stok air ada. Istri ke pasar, pembantu pulang kampung, anak kuliah, tetangga sepi. Berani gak buka kulkas? No, kenapa? Merasa disaksikan oleh Allah. Cuma 14 jam. Di Swedia 20 jam terus ya. Di Jerman hari ini 19 jam 30 menit mereka bisa berpuasa. Subhanallah. Kita 14 jam belum tentu khusyuk. Dirusak oleh apa? Nonton Piala Eropa. Mendingan baca Quran, betul ya? Yang kedua, Al-Quran surat 2 120. Wa lam tardu ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Ini harga mati loh.
Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Pastikan dulu Pak, supaya jangan terkecoh. Sampai kamu mengikuti millatahum. Apa millah? Ad-din, agama kamu. Target mereka Pak, hancurkan Indonesia, murtadkan Indonesia, giring pola pikir umat Islam kemana? Liberalisasi berpikir. Sekarang gerakan mereka hancurkan apa? Dibentuklah JIL. Tahu JIL ya? Jaringan iblis lokal. Dua pendahulunya itu, Profesor Dr. Nuh Khalis Majid dengan Profesor Dr. Harun Nasution, mengambil S2 S3 filsafat. Karena saya Pak bukan SAG, saya bukan sarjana alam kayu. Basic saya dari ilmu politik dan ekonomi, makroekonomi, makanya saya ngajar di ekonomi. Saya selalu bicara sisi Islam itu dari semua sisi, ekonomi, politik, hukum, psikologi, biologi. Karena Al-Quran satu-satunya kitab di muka bumi ini yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Satu, kedua, Al-Quran satu-satunya kitab di muka bumi ini yang tidak bisa berubah, satu titik pun ketahuan. Ikuti nggak kemarin saya dialog dengan debat dengan tiga pendeta itu di Depsos hari Sabtu kemarin jam 9 sampai jam 12 Pak, dengan tiga pendeta. Mereka mengatakan orang yang tidak mengikut Yesus Kristus akan mampus, binasa, neraka. Oh giliran saya ngomong, tak pateni sampai saya bilang. Apa saya bilang? Satu-satunya agama di muka bumi ini yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Satu, lihat konsep kitab suci. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak diragukan? Karena yang menurunkan Allah yang Maha Tahu, yang membawa malaikat yang tidak sok tahu, diturunkan kepada Rasulullah yang diberitahu sempurna. Satu titik pun hilang ketahuan bisa. Sementara kitab Anda hancur sebenarnya. Mana buktinya? Di rumah saya Pak, lebih dari 40 kitab, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, berbagai bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Saya punya koleksi Bible sudah. Lebih hafal saya kitab Injil daripada pendeta mereka. Islam satu-satunya agama yang benar, tolong didoktrin Pak. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di Allah hanya Islam. Satu, tolong bangun kebanggaan kepada anak-anak. Demi Allah, kamu boleh dekat dengan siapa saja, boleh berteman dengan semua agama, tapi sahabat harus orang beriman. Saya ulangi Pak, ini doktrin penting Pak ya. Karena lihat, Nani yang murtad habis sholat tahajud, temannya orang Kristen, akhirnya murtad, sekarang menjadi kader, menjadi pendeta. Luqman Sardi, anak Idris Sardi, murtad, istrinya apa Pak? Jawa Katolik, di brainwash sama pendeta, sekarang menjadi dilatih menjadi pendeta. Junaidi Salat, beristri Batak, di brainwash, sekarang menjadi pendeta Junaidi Salat. Lihat, terakhir Ustadz murtad, siapa? Saifuddin Ibrahim, sarjana Fakultas Usuluddin, justru sekarang menjadi pendeta. Akibat apa Pak? Konsep Al-Quran dibaca tapi tidak dibahas. Setiap kali saya mengisi Ramadan ini ada laporan, Pak, anak saya murtad, Pak, sepupu saya murtad. Orang apa itu? Saya orang Arab Pak, keturunan sahabat. Sepupu saya sekarang menjadi Kristen yang taat. Kemarin ada laporan Pak, S1 dari Melbourne, Australia, S2 dari London, ibu kandungnya cerita, punya anak, istri orang Padang taat. Libur panjang bulan Mei, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dibaptis murtad. Dia tinggalkan ibu, istri dan anaknya demi mengejar agama yang ahli neraka. Kemarin laporan Pak, S1 ekonomi UI, makroekonomi, S2 S3 dari London, pulang ke Indonesia murtad, sekarang masuk Katolik. Kenapa sampai semudah itu? Ini target mereka. Ada 5 suku yang akan dimurtadkan: Aceh, Padang, Sunda, Betawi, Arab, keturunan Arab. Semua kasus yang saya hadapi ini Aceh, Padang, Sunda, Betawi, Arab. Kenapa orang Jawa tidak target? Karena orang Jawa sudah biasa murtad. Jawa Tengah itu murtad itu biasa. Karena pendeta sudah berhasil membangun satu opini, agama kodok kabeh, sing penting wong apik. Boten ngopo-ngopo, Jek.
Ustaz dari mana aslinya? Hah? Oh Sunda, makanya cicing ini dia beliau. Berarti kan Ustaz ini. Jadi begitu mereka brainwash masuk Nasrani Pak, apa mereka katakan? Nah kembalilah ke Islam kata ibunya. Oh, agama sama semua Pak. Kalau sama semua kenapa kamu murtad? Saya balik kontra opini saya. Kalau kamu mengatakan semua agama sama, kenapa kamu murtad? Hebat kan opini orang di Jawa Tengah itu, misi Kristen dan Katolik berhasil membangun satu opini, agama semua sama. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan Islam agama yang benar? Makanya harus pakai whiteboard. Masa gedung sebesar ini nggak ada satu whiteboard lagi ya? Keterlaluan ini. Susah saya menjelaskan kalau ada omongan tanpa papan tulis. Sekarang saya biasa di kampus. Satu Pak, satu. Saya katakan sama pendeta. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang bersih hanya Islam. Tidak sah kami sholat kalau tidak berwudu. Tidak sah wudu kalau airnya tidak suci mensucikan. Secara medis sudah uji klinis. Fanta, Coca-Cola, teh manis, kopi itu bersih. Tapi maaf, nggak bisa wudu. Artinya logikanya umat Islam harus menjaga lingkungan dan sanitasi. Sebab kalau kotor nggak bisa berwudu. Kalau tidak berwudu berarti tidak ada peluang untuk sholat. Kewajiban kita menjaga lingkungan. Tapi yang enaknya saya lihat, pernah ke Jerman? Belum ya? Kalau saya tanya lah nggak enak ya. Di Jerman ada namanya Sungai Rhein, betul kan? Membelah kota Jerman. Coba masukkan kaki ke Sungai Rhein, itu beningnya subhanallah. Tapi coba masukkan ke Ciliwung, 2 hari infeksi. Di Jerman 99% penduduknya apa Pak? Kristen Protestan, tapi kalinya dijaga. Di pinggir Ciliwung apa? Jawa, Sunda, Melayu. Orang Batak nggak mau di pinggir kali. Coba cek orang Batak, karena orang Batak itu cerdas-cerdas. Coba tuh keliling. Yang di pinggir kali itu Betawi, Jawa, Sunda, Batak nggak mau di pinggir kali. Kenapa? Tidak ada ban bocor, dia kan tambalkan, dia di pinggir jalan. Subhanallah. Orang Batak itu punya mandiri. Dia mau satu orang pun dia bisa hidup di jalan Tamrin. Ya, hidupnya sangat mandiri. Dia tidak suka diatur. Makanya orang Batak memilih jadi supir. Mau kapan berhenti terserah dia. Kalau jadi pejabat nanti diatur orang gitu, betul kan? Makanya saya nggak mau jadi pejabat, lebih enak jadi ustaz. Mau saya mau diundang, nggak mau ya sudah tidur saya di rumah. Kalau jadi pejabat kan saya diatur orang. Makanya menurut hasil penelitian ada 3 suku yang paling cerdas di Indonesia: Batak, Padang, Minahasa. Ternyata saya riset, kenapa 3 suku ini cenderung cerdas, tingkat pendidikan tertinggi di Indonesia? Ya, tahu nggak kenapa? Karena sejak kecil 3 suku ini banyak mengkonsumsi ikan. Kenapa jatuh sama orang Batak? Pertama, varietas ikan 3 dia masuk. Dari laut, Laut Sibolga dan Tanjung Balai Asahan. Dari danau, konsumsi dari Danau Toba. Dari sungai, semua sungai ada. Makanya Batak, Padang, Minahasa. Suku lain mohon menyuruskan. Makanya saya minta kalau bapak yang hobi makan tempe, saya doakan kembali ke jalan yang benar ya. Dikurangi tempenya, ikan dikonsumsi. Makanya di Asia ini riset ilmiah loh, bukan macam-macam ya. Riset ilmiah orang Asia tercerdas itu orang Jepang, Korea, Taiwan. Apa yang dia makan setiap hari? Ikan. Cuma untuk lembut, contoh orang Sunda dia makan daunan. Makanya orang Sunda wajahnya wajah usai lembut kelihatan kan. Beda dengan wajah orang Batak, cenderung petak-petak. Kecuali saya, betul ya? Orang Batak itu umumnya orang Nasrani Pak ya, semua dimakan, meja pun dimakan karena keras kan, semua berkali 4 dimakan kecuali meja itu mungkin keras katanya. Subhanallah. Pak, 1 strategi penghancuran Islam yang mereka hancurkan apa? Kuasai sistem hukum. Kedua, ekonomi. Yang ketiga, pendidikan. Hukum sudah mereka kuasai. Menko Polkam Luhut Panjaitan Nasrani. Menteri HAM dan HUM lari-lari ke Sumatera Utara, orang Nias Nasrani. Apalagi Kompolnas, ketua, wakil, staf ahli mereka pegang. KPK 3 Nasrani. Sepanjang sejarah Indonesia terburuk zamannya Jokowi, sistem hukum mereka kuasai. KPK mereka pegang, Kompolnas mereka kuasai, Menko Polkam tangan mereka, Menteri HAM dan HUM mereka. Terus kita apa yang punya sekarang? Tanah Pak, 80% pemiliknya Pak, China Katolik, Indonesia baik. 10% BUMN, 10% umat Islam. Saya khawatir 30 tahun ke depan anak saya mau tinggal di mana di Jakarta? Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, Kuningan, Simatupang. Yang punya gedung siapa?
Ada ujian semua orang korporat? Nggak ada kan? Maaf Pak, terlambat negara, pejabat negara membaca Al-Quran. Saya ulangi ya, terlambat membaca Al-Quran. Pada Al-Quran jelas, walan tardo angkal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu menggiring kita murtad ikut agama mereka. Sekarang berhasil Pak. Maaf, di kantor ini ada nggak teman akrab yang murtad? Kemarin saya di UMN Pak, 2 stafnya murtad. Ikut acara buka bersama. Sebelumnya juga begitu, murtad. Segampang itu mereka. Kenapa Pak? Membaca Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Makanya saya sepakat one day one juz, tapi jangan pernah stuck di sana. Coba ke depan kita pikirkan, bukan hanya membaca one day one juz, 1 hari 1 juz. Coba memahami Al-Quran, biar 3 lembar, tapi paham. Sepakat ya Mas? Ini kita apa? Seperti Beo. Setiap hari laporan 1 juz, maaf, saya tanya aja maknanya nggak ngerti. Asbabun nuzul bingung, sababun nuzul nggak tahu sama sekali. Oh jadi santapan. Terakhir kemarin Mas berjilbab, udah 3 kali umroh, sarjana psikologi, bapaknya Padang, ibunya Padang, bapaknya Sunda, murtad menjadi Kristen, para sarjana psikologi, SD, SMP, SMA, sekolah agama. Kenapa Pak? Membaca tapi tidak memahami. Saya jelaskan kepada Pak Pendeta kemarin. Pak Pendeta saya bilang, saya bisa buktikan Islam agama yang benar. Contoh 1, Surat 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Makanya jangan panggil Tuhan. Di Indonesia pakar Quran saja pun masih memanggil Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Betul kan? Gak usah sebut nama lah. Yang mengatakan hijab jilbab khilafiyah, betul kan? Hijab atau jilbab ikhtilaf khilafiyah. Gak usah sebut nama, nanti sebut Quraisyah ketahuan, ya ketahuan jadinya. Subhanallah. Profesor saja pun lidahnya masih kaku menyebut Allah, padahal Allah perkenalkan dirinya, innani anallah. Kalau antum ke Perancis, kata Allah tidak diterjemahkan ke bahasa Perancis, tidak terjemahan ke bahasa Perancis. Anda ke Inggris, kata Allah tidak diterjemahkan menjadi God, tetap Allah Rabbi. Mereka tidak mau mengganti. Indonesia, Allah berganti dengan Tuhan. Apa saya ke Jerman nama saya lagi? Enggak, kan paspor saya tetap Munzir. Saya ke Hong Kong Munzir, saya masuk Makau Munzir, saya di Tegal dipanggil Munzir, di Tegal Brebes. Saya suka ngomong Tegal Brebes, kenapa? Karena bahasa Tegal Brebes unik, nyongiki kan gitu kan. Kalau jong ayam udah lah kan gitu. Cuma lama-lama nyebelin juga. Supaya subhanallah. 1, Pak Pendeta lihat. Konsep tauhid Islam itu enak dipahami, mudah dicerna, gampang diucapkan, transparan dan universal. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri yang mengaku dirinya. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Apa ilah itu Pak? Yang kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan, kita prioritaskan. Jadi kalau Bapak di sini ada kepala divisi, direktur utama, komisaris, general manager. Ketika Bapak memimpin rapat, zuhur sudah masuk, rapat tidak ada skor, berarti ilah Bapak pada saat itu bukan lagi Allah, tapi rapat, meeting. Itulah makna ilah itu. Oleh sebab itu seorang manajer yang benar, direktur yang benar, komisaris yang benar, 10 menit sebelum waktu zuhur, jam 11.57, jam 11.50 skor kita sholat jamaah. Apakah Indonesia seperti itu? Wallahu a'lam. Lihat Istana Negara, disiplinnya hanya memperingati 17 Agustus. Detik-detik proklamasi. 17 kali kan? Pertanyaan saya, apakah presiden, wakil presiden, menteri ketika rapat berhenti ketika sholat zuhur? Belum tentu. Seandainya pemimpin negara ini, pejabat publik di republik ini disiplin sholat tepat waktu di masjid, insya Allah negeri ini berkah. Lihat saudara dia,
Mas sudah haji mas? Belum. Umroh sudah pernah? Makkah Madinah 450 km, satu pun tidak ada lubang. Lihat Gatot Subroto, Selipi, Cawang, berapa ribu lubang di sana. Di Jawa Barat, lubang berjalan-jalan. Lihat malam Ahad itu. Nauzubillah. Akibat apa Pak? Kenapa Allah tinggalkan negeri ini? Kita jauh dari Al-Quran. Sepakat? Sepakat ya? Satu, berapa menit lagi? Masih lama ya? Yang kedua, kenapa umat Islam ini ditinggalkan di sini? Suka baca Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Pak Pendeta saya bilang, Islam sempurna menjelaskan Tuhannya, Allah, pengabdiannya kepada Allah. Sarannya apa? Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pak, membedakan kita dengan agama lain apa Pak diantaranya? Sholat kan Pak. Zakat Yahudi dan Nasrani 10%, makanya gereja nggak ada terbengkalai. Tapi masjid terbengkalai, berapa ratus masjid terbengkalai sepanjang Pantura sampai Surabaya. Karena apa? Nunggu uang recehan dari supir truk, kapan selesainya masjid. Wanita diumpan di depan pakai jari kayak ngambil ikan. Memalukan. Saya tidak suka sebenarnya cara seperti itu. Memalukan. Potensi zakat kita 40 triliun, tapi kemana Allah wa'alam. Benar? Yang kedua. Umat Islam bangga dengan kebenaran, tapi tidak memahami kebenaran yang dia banggakan. Padahal as-sholat, inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang rajin sholat masih korupsi? Kenapa orang rajin sholat masih berzina? Kenapa orang rajin sholat masih mabuk? Kenapa rajin sholat orang masih jahat? Berarti mengerjakan sholat belum mendirikan sholat. Betul ya? Inilah makanan empuk media. Lihat Indonesia, negeri Islam terbesar di dunia, korupsinya tertinggi di Asia. Memalukan. Padahal yang korupsi itu bukan hanya kita. Uang 1.400 triliun yang dibawa ke luar negeri, yang melarikan itu bukan orang Islam, orang-orang Katolik dari Chinese BLBI. Benar? Seandainya dikumpulkan orang Islam korupsi sepanjang 70 tahun, belum tentu ada 300 triliun kita korupsi. Sementara mereka 1.400 triliun dilarikan. Mereka dari Chinese Katolik, bukan dari orang Islam. Harus berani jawab seperti itu. Kalau saya tegasin, umat Islam jangan mau memakan media. Karena terjadi media apa? Hancurkan Islam, perkenalkan media. Contoh sederhana media. Kalau malam Natal semua televisi swasta sepakat mengangkat Yesus Kristus turun ke muka bumi membawa damai. Amin, haleluya. Tapi begitu malam Idul Fitri, 300 orang terinjak-injak di Tuban karena berebutan zakat. 2 hari setelah Idul Adha, 4 orang meninggal di Istiqlal berebutan daging 7,5 ons. Diangkat media terus-menerus. Kalau ada kiai melakukan pelecehan seksual setiap jam di televisi swasta ya. Tapi kalau ada pastor yang melakukan hubungan seks dengan biarawati, tidak ada diangkat di media. Makanya saya lihat di Boston Post di Amerika ada 4 strategi menghancurkan Islam. 1, kuasai media, dia menguasai dunia. Kedua, kuasai pasar, dia menguasai ekonomi. Yang ketiga, kuasai intelijen, dia menguasai informasi. Yang keempat, kuasai tanah, dia menguasai negara. Lihat sekarang, Indonesia dipegang 80% apa Pak? Sumarapan, Agung Podomoro, Ciputra, Sedayu Group. 15 kota besar mulai dari Medan, mereka sudah menguasai tanah strategis. Bapak punya rumah di mana Pak? Depok. Maaf jujur ya Pak. Bapak berapa tanah, ukuran tanah Bapak? Kurang 70 kan Pak, kasihan. Pada orang Bapak barangkali nenek moyang Bapak berjuang loh di Indonesia. Sementara mereka, rumah mereka 1000 meter persegi, kuburan mereka 10 meter persegi. Mereka bukan hanya hidup, mati aja kuburannya luas. Kita jangankan mati, hidup aja rumahnya seperti kuburan. Bapak sedih nggak lihat Indonesia? Sedih kan Pak? Negeri Islam terbesar di dunia. Justru, coba lihat, bisa kok parkir masjid di parkiran dekat Jensen. Jensen malah tak meninggal pertama ya kita. Coba lihat mereka Mas di Ciputra itu, di hall itu gereja mereka. Negeri Islam terbesar di dunia. Coba sih lihat, persis kayak di Masjid Aqsa itu tersiksa seperti itu. Sempat kena tsunami kita duluan nih dihabisi tsunami. Coba Pak, karena apa Pak? Pemimpin negara tidak memahami dan tidak mencintai Islam. Seandainya saya presiden, saya bikin satu regulasi. Setiap pembangunan gedung di Jakarta harus membangun
masjid permanen di tempat yang mudah dijangkau. Coba lihat, pusing kan, cari di mana? Parkir di sini. Betapa hinanya Islam hari ini. Tapi Bapak tidak pernah sadar. Yang sadar itu cuma saya. Antum gak hina nggak sholat seperti di basement? Islam terbesar di dunia. Memperjuangkan ini demi Allah karena saya keliling dari Aceh sampai Jaya. 99% pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi umat Islam. Lihat dari Aceh. Umat Cunyadin Cunitiro, kecuali Cut Koko karena memang belum lahir pada saat itu. Masuk Sumatera Utara, Tengku Amir Hamzah. Masuk Riau, Sultan Syarif Kasih. Masuk Jambi, Sultan Toha. Sumatera Selatan, Sultan Berlin Syah. Jakarta, Muhammad Rusdi Tamrin. Semuanya muslim, tapi merdeka selama tinggal Islam. Subhanallah. Yang kedua, waktu awal merdeka, berjuang kemerdekaan, kita berjuang atas nama Allah. Allahu Akbar. Begitu merdeka, hukum kita hukum Belanda atau hukum Quran? Jujur kan? Indonesia sekarang negeri Islam terbesar di dunia. Pakai hukum Allah atau hukum Belanda? Belanda itu kafir enggak? Kafir masuk neraka enggak? Bagaimana kita diberkahi hukum kita hukum kafir? Bekerja di Telkom peraturan Pertamina, ya diusir. Telkom biasa bicara komunikasi, Pertamina bicara energi, enggak masuk. Negeri Islam terbesar pakai hukum Belanda, ya hancur, ya luntung seiman dengan mereka. Logika hukumnya seperti itu. Padahal hukum Islam itu mulia loh. Lihat Malaysia, Brunei. Sejak Raja Brunei jujur mengatakan, Eropa dan Amerika jangan coba-coba campur tangan negeri kami akan menerapkan Islam secara kafah. Bapak lihat di internet kemarin, 2 bulan yang lalu ditemukan cadangan gas cukup 1000 tahun. Subhanallah. Lihat Aceh Darussalam, begitu mereka menerapkan syariat Islam, kejahatan Pak turun 35%. Bapak silakan ke Aceh sekarang, jalan jam 12 malam jam 1, Bapak jangan takut dirampok. Karena apa? Kalau mencuri, potong tangan, berzina campur. Islam itu ilmiah. Ada sini sarjana hukum nggak? Terserah mau hukum pidana perdata. Saya belajar hukum perdata, pidana dan hukum internasional dulu. Yang belum belajar saya hukum karma, karena nggak ada di kampus. Coba Mas, coba berdiri di sini Mas. Mas berdiri di sini. Kadia. Antum asli dari mana? Oh Banyuwangi, saking jauh ya. Jawa Timur atau Maduranya? Oh seperti takut dia nggak orang Madura. Di sini aja. Tahu nggak hukum Islam itu? Kenapa Islam ketika berzina? Lihat ke sana aja, jangan sana. Kenapa dalam Islam itu orang berzina dicambuk 100 kali? Bapak tahu nggak? Pada saat melakukan hubungan seks, seluruh tubuh merasakan nikmat, mulai dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Antum sudah punya istri? Udah bisa merasakan kan? Dari ubun-ubun sampai kaki merasakan nikmat. Getaran nikmatnya Masya Allah. Kenapa dicambuk? Secara teori medis dan uji klinis, syaraf kita dihubungkan dari atas ke bawah lewat punggung. Logikanya ketika dicambuk, seluruh syaraf, sistem syaraf itu merasakan sakit. Jadi hukum itu adil. Ketika melakukan zina, seluruh tubuh merasakan nikmat. Ketika diberikan sanksi, seluruh tubuh merasakan sakit. Ilmiah kan? Subhanallah, ilmiah kan? Yang kedua, dilakukan di depan tempat terbuka. Supaya apa? Preventif. Silakan, terasa sakit gak dicampur? Gak dicampur sih. Pak, saya ulangi. Dilakukan di pinggir, misalnya gak ada sholat Jumat di Istiqlal. Jadi orang yang berniat akan berzina malam Ahad besok di Ancol mengurungkan niatnya. Apa? Kalau saya ketangkap berzina di Ancol, berarti Jumat depan saya akan dipertontonkan, dicampur. Jadi sifat hukum bisa preventif. Yang kedua transparan, yang ketiga universal, yang keempat menguntungkan dunia akhirat. Subhanallah. Tapi begitu mencuri atau korupsi potong tangan. Potongnya di sini Pak. Sebab kalau di sini namanya bahan, di sini namanya sikut, tidak mungkin membias. Kalau hukum kita KUHP pasal 551. Bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa setahun setengah, tergantung lebih kita kepada hakim dan jaksa. Kalau pintar lebih uang banyak, insya Allah bisa berubah. Hukum Islam tidak bisa. Tangan aja isi. Begitu pulang kampung, bapak pejabat korupsi, ketahuan. Oh, panjenengan nyolong yang Jakarta. Tangan siji melayang, betul enten. Ketahuan Pak. Jadi hukum itu sangat efektif. Kenapa? Ada efek jerah fisik bagi pelaku. Kalau kita korupsi sekarang Pak, 15 tahun penjara. Maaf, 15 tahun seorang suami putus mata rantai mengasihi istrinya. 15 tahun penjara.
15 tahun putus pembinaan terhadap anak yang kuliah di UI dan Trisakti. 15 tahun anak istri tidak punya harga diri. Ada tamu datang, Bu, mohon maaf, Bapak di mana? Suami saya di penjara. Anaknya di Trisakti bilang, Bapak lu di mana? Di penjara. 15 tahun anak istri tidak punya harga diri. Tapi hukum Islam baik. Tangan dipotong, uang kembalikan ke negara, dia kembalikan ke keluarga. Yang salah suami, istri dan anak jangan dikorbankan. Luar biasa hamnya Islam itu. Pelakunya satu, kenapa anak istri jadi korban? Islam no. Sudah potong tangan, kembalikan ke keluarga. Teruskan membina anak istri. Ini Pak 15 tahun di penjara. Kalau anaknya baru lahir 15 tahun tidak bisa dibina oleh bapak kandungnya. Betapa hinanya hukum Belanda itu. Tapi kenapa kita ikhlas menganut hukum setan seperti itu? Contoh sekarang, saya mengisi di rumah Dirjen Permasyarakatan Pak, Kementerian Hukum dan HAM. Saya tanya, sekarang narapidana berapa Pak di Indonesia? 600.000 orang. Berapa ratus miliar uang negara untuk membiayai orang jahat di penjara. Saya sendiri Ustadz, negara belum tentu kasih uang sama saya. Saya sakit 6 bulan Pak, kena gula 2 tahun yang lalu. 5 rupiah pun negara tidak membantu saya. Sementara orang jahat di penjara diberikan makan. Bodoh kan negara ini, negara paling bodoh di dunia. Tapi kok mau antum dia masih sebagai Ustaz? Kok dia masih cingwai di dia kemana? Enaknya Pak negara kalau menerapkan syariat Islam, lihat Saudi Arabia. Kaya raya kita diminta zakat, miskin diberi zakat. Subhanallah. Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Malaysia, Brunei, Abu Dhabi, Bahrain, 63 negara Islam di dunia, hanya 7 negara yang menerapkan hukum Islam. Lihat 7 negara yang saya sebut. Tidak ada demo, tidak ada tsunami, tidak ada lumpuh layu, tidak ada kemiskinan. Lihat Makkah Madinah, 450 km, satu lubang pun nggak ada Ustaz di sana. Kenapa diberkahi? Karena memuliakan hukum Allah. Lihat Indonesia, Jakarta paling gampang. APBD kita 73,6 triliun. Tapi berapa ratus kilometer jalan berbolong di Jakarta. Persoalannya bukan pada dana, tapi pada keberkahan. Mau saya tanya, Bapak memilih mana? Negara maju atau negara berkah? Negara berkah. Saya tidak pernah bangga dengan Amerika, Mas. Saya tidak pernah bangga dengan Eropa. Karena saya lihat di sana kalau musim panas orang telanjang bulat segini, tinggal di doang. Makanya antum udah nikah. Yang belum nikah siapa? Atau yang sudah nikah yang mau nambah siapa kira-kira? Karena istri itu berapa boleh Islam? 4 ya? Masna, wasula, sawaruga 2, 3, atau 4. Sepakat nggak Bu? Istri lebih dari 1? Ibu nggak sepakat. Tetap saya anjurkan bapak-bapak ini Bu, istri tetap 1. Sepakat? 1 Jakarta, 1 di Bandung, berarti 2. Sepakat? Yang kedua, bagaimana struktur masyarakat dirusak? Bapak tahu nggak? Perkenalkan hiburan terus menerus. Saya mencium Pak, karena saya wartawan. Saya cium kota-kota besar Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Palembang, Pekanbaru, Pontianak sampai Makassar. Ada grand design yang Bapak mungkin belum sampai berpikir sebagus berpikir saya, kalau boleh saya katakan bagus. Semua mall penaga di Indonesia sudah bertema kafe. Logikanya antum tahu nggak? Digiring anak muda nyaman berjam-jam duduk di sana. Dulu orang ke mall 2 jam sudah bosan. Sekarang Pak 4 sampai 6 jam. Kenapa? Dikondisikan kafe yang view-nya indah, kopi segelas cukup bisa 6 jam. Lihat 7-Eleven, McD, KFC, semua bergaya kafe. Dinyamankan anak-anak muslim tinggal di sana berjam-jam. Mau kapan dia ke masjid? Muncul dari Yahudi WA, berjam-jam orang buka WA, sudahkah berjam-jam buka Quran? Perkenalkan olahraga bola kaki yang menghancurkan sistem berpikir kita. Sudahkah kita mau belajar renang? Olahraga Islam apa Ustaz? Renang, berkuda, panahan. Ternyata secara fisik dan psikologi 3 ini olahraga paling unggul dan menguntungkan dunia akhirat. Renang, panahan, kuda. Renang, seluruh sistem bergerak. Secara medis dan uji klinis sangat bagus bagi tubuh. Obat bagi asma, bagus bagi jantung, cocok bagi peredaran darah. Yang kedua, memanah, konsentrasi. Yang kedua, kalau terjadi peperangan antar agama, kita bisa memanah mereka mati. Selesai. Yang ketiga, kuda, keseimbangan. Bapak sudah dengarkan laporan laki-laki yang suka berkuda lebih kecil kena risiko impoten. Jadi antum kalau ada gejala-gejala impoten, naik kuda aja ke sana. Iya, itu ilmiah. Ternyata berkuda itu bukan hanya dari sisi itu ya dilihat dari pendekatan medis dan uji klinis. Sampai kiamat pun kuda dibutuhkan untuk perang. Contoh di Afghanistan.
Kalau antum pakai tank bisa dipantau oleh Amerika, satelit mereka bisa mantau. Tapi kalau kuda nggak bisa dipantau. Makanya Afghanistan atas izin Allah berhasil mengeluarkan Amerika dari Afghanistan. Logistik dibangun lewat berkuda, subhanallah. Karena saya dulu pendidikan militer. Kalau saya tuliskan mungkin kolonel muntir setengah orang, bukan jadi ustad, nangkapin ustad malah muntir. Subhanallah. Yang kelima sahabatku, waspadai. Tolong bapak yang punya anak, tolong dampingi ketika menonton televisi. Karena salah satu konsumerisme sudah dibangun di televisi. Televisi yang paling radikal di dunia adalah Indonesia. Saya lihat Pak di Australia itu ya, di Melbourne, di Perth, di Sydney, tidak boleh sinetron film di televisi di setel yang berpelukan dan berciuman sebelum jam 10 malam. Australia itu televisi lokal. Indonesia dari pagi ganteng-ganteng Surabaya bisa digalau. Malamnya dijebak ibu-ibu sinetron apa? Tukang bubur naik haji. Betul, mereka hajinya lama, udah berapa tahun nggak pulang-pulang. Nah, ini strategi mereka, hancurkan umat Islam lewat media. Karena mereka lihat masyarakat Indonesia bukan masyarakat dengar, tapi bukan masyarakat baca, tapi masyarakat dengar. Nonton televisi berjam-jam, membaca Al-Quran setengah jam sudah ngantuk. Jadi bapak kalau kena penyakit insomnia, nggak usah ke dokter, baca Quran aja setengah jam ngantuk. Atau pengajian ke masjid, kalau nggak capek cari nyender tidur. Akibat apa? Itulah hebatnya Islam itu, nggak usah berobat ke dokter Pak. Baca Quran aja setengah jam udah ngantuk, bisa tidur, nggak perlu makan obat tidur. Jadi Al-Quran itu apa? Syifa sebagai obat. Terakhir saya tolong Pak pastikan anak di rumah, doktrin anak. Nah demi Allah, 1 menit pun ayah tidak bisa masukkan kamu ke surga. Nak. 1 detik pun tidak bisa mengeluarkan kamu dari neraka yang membuat kamu masuk surga. Nak. Demi Allah, jika kamu mencari ridha Allah dan Allah ridho kepadamu. Anak saya 3 laki-laki. Dari sekarang sudah saya doktrin. Anak pertama saya kelas 2 SD. Anak ketiga SD kelas 4, anak pertamanya SMA kelas 1. Doktrin saya tahu dari sekarang. Nah, kalau mencari istri itu nak, biar kaya raya, yang penting soleha. Sepakat nggak? Tahu nggak kenapa? Kesalahan dalam memilih istri, memilih istri kalau tidak soleh, yang hancur kamu. Coba berapa banyak? DKI, di bawah kekuasaan istri. Bapak minta rokok sama istri, minta uang bensin sama istri. Bapak termasuk kelompok DKI. Kalau beliau ini ketua ISIS, Ikatan Suami Istri Sunda, ya istri orang Sunda ya. Kalau salah ketua itu Ikatan Suami Istri Jawa. Saya asli Batak tapi istri saya orang Jawa. Kenapa saya ambil orang Jawa? Karena kalau losjo bisa istri bisa jual jamu. Kalau istri saya orang Batak nggak mungkin lah jamu. Siapa yang mau beli? Subhanallah. Kesimpulan kedua, sahabatku, 1 menit lagi. Kesimpulan kedua, tolong 10 malam terakhir, ini 7 malam lagi, kata Rasulullah, doa kamu 10 malam terakhir sangat menentukan nasib kamu setahun ke depan. Menangislah kita malam-malam 7 malam ini, minta doa, ulang doa yang sama, keluarkan air mata. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak bisa menangis? Paksa menangis. Sahabatku, kalau ada hajat belum dikabulkan, kalau ada permintaan belum diberikan, berdoalah 7 malam terakhir. Subhanallah, insya Allah. Segera cukup sekian untuk membenahi anak-anak bapak. Ini bisa dijadikan hadiah lebaran nanti. Ini bagus, menghindari anak tidak murtad. Tauhid, jalan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Bapak beli 10 biji cuma 400 rupiah. Bisa dibagikan saudara kerabat, kita dapat untungan dunia akhirat. Saya sekarang kalau orang nikah hadiah, saya hampir nggak pernah kasih uang lagi sekarang, kasih buku. Dunia akhirat diuntungkan. Karena saya lihat rusaknya umat Islam karena apa? Pondasi akidah lemah, tidak mengenal Allah meskipun dia sembahyang. Yang kedua, waspadai ibadah yang menyimpang. Waktu-waktu yang utama dan ibadah yang istimewa sepanjang tahun. Ini buku baru. Karena banyak saya lihat umat Islam di Indonesia beribadah tapi tidak punya dalil, berbahaya. Yang ketiga, ini buku sudah lama tapi saya senang mensosialisasikannya. Sifat sholat Nabi, wudu, sholat, zikir. Karena saya pergoki orang di kamar mandi, masih sering orang berwudu seperti itu. Saya bilang ini bukan berwudu, kocok-kocok. Ada orang lagi wudunya seperti ini. Giliran tangan dia begini. Padahal yang benar itu 3 kali kanan, betul kan? Baru masuk 3 kali kiri. Saya bilang itu bukan wudu, apa? Serangkang 12 Melayu. Yang ketiga, nih fokus kita hari ini. Kita bahas tahun 2017 insya Allah ya. Saya mau konsen
strategi penghancuran Islam di Indonesia. Ada 14 ayat mau saya ambil. Kita bahas nanti. Terserah mau 17 2018. Jaga agamamu, jangan sampai murtad tanpa sadar. Buku ini bagus renungan buat kita. Apalagi saudara bapak dari Jawa Tengah, banyak yang murtad dan berpotensi akan dimurtadkan. Yang kelima, yang keempat nih, panduan keluarga sakinah. Anak bapak yang SMA kuliah tidak salahnya disuruh membaca ini, supaya mereka tidak salah memilih istri. Karena strategi orang kafir sekarang, nikahi anak muslim, laki-laki muslim sebanyak-banyaknya. Di tengah perjalanan murtadkan. Laki-laki yang diumpat bapak tahu, laki-laki Nasraninya dari 5 suku: Batak, Ambon, Manado, Flores, Chinese. Nikahi wanita muslim Aceh, Padang, Sunda, Betawi, Arab. Kasus terbanyak yang memurtadkan orang Islam itu tahu siapa? Batak, Ambon, Manado. Apalagi orang Batak. Batak itu kan laki-lakinya 30% ganteng, betul? 40% sedang, 30% tak tertolong, hancur. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan manfaatnya. Bapak yang ingin buku ini silakan sebelah kanan saya. Buku ini bagus dibaca, tapi tidak saya lagi ngutang. Saya anak yatim piatu, betul ya Pak? Di sebelah itu silakan berminat silakan, yang nggak berminat ya keterlaluan. Saya kira cukup sekian. Doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.